Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu ada banyak rumput. Lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih itu setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Di surat pembaca majalah Hidup beberapa waktu yang lalu ada tulisan seorang lanjut usia. Dia menuliskan bahwa dia bersama dengan temannya yang juga lanjut usia susah mengikuti misa di gereja.
Karena ya dalam dirinya dia tahu bahwa dia sudah kurang pendengaran, sudah kurang bisa melihat, tetapi juga dia tetap berkeinginan untuk mengikuti misa itu secara aktif. Mau menyanyi, tapi lagu-lagunya baru katanya. Susah, karena yang dia hafal dulu itu sudah diganti yang baru. Mazmur, antifon, itu semuanya lagu-lagu yang baru. Susah untuk mengikutinya. Dia mengatakan, mengapa sekarang itu semuanya serba baru. Dan kita pun tahu, bagi yang mungkin lanjut usia seperti saya ini, gagap teknologi. Semuanya sekarang ini serba mudah karena mempergunakan teknologi modern. Gampang. Seorang ibu yang sudah tua dibawai oleh anaknya HP itu supaya tahu di mana dia berada. Seorang kerabat saya yang sudah tua, lebih tua dari saya, karena biasa datang ke rumah di Surabaya itu naik bis. Tapi ketika sampai di Surabaya dia lupa arahnya kemana, mau kemana, karena serba baru. Ada terminal, kalau dahulu ya berhentinya di terminal Wonokromo itu, tetapi sudah pindah keluar kota, dia bingung. Keliling-keliling, tanya-tanya, tidak ada orang yang tahu. Sampai kemudian dia dibawa orang ke rumah. Untung ada orang yang menolong. Karena dia sudah tidak ingat lagi jalan-jalannya. Sudah berubah. Itu seorang yang lanjut usia itu memang mengalami penurunan daya ingat, penurunan tubuh ini, alat-alat tubuhnya sudah berkurang. Sehingga sebenarnya perlu perhatian dari generasi muda. Banyak yang sekarang ini di Indonesia ya, itu sudah umurnya sudah lanjut tetapi masih bekerja. Kalau di Jepang, di Korea, di Cina, itu dan mungkin juga di barat sana, orang yang sudah lanjut usia itu tidak boleh lagi bekerja, menerima pensiun semua. Malah pastor-pastor yang sudah tua di tempat saya dahulu itu menerima pensiunnya dari pemerintah Belanda situ. Cukup. Bahkan mereka kalau mau pergi, andai kata mau pulang ke negeri asalnya, itu sudah cukup uang untuk transport, dijamin. Dan memang mungkin karena pengobatan atau perawatan kesehatan itu sudah semakin canggih, sekarang itu banyak orang yang usia lanjut. Usia lanjut tapi kesepian, karena semua pada repot sibuk bekerja. Suami istri bekerja, sehingga
ya pastilah yang sudah lanjut usia itu merasa diri kurang berguna. Meskipun kalau mereka juga masih percaya akan karunia Tuhan, percaya bahwa mereka itu seumur hidup, sepanjang hidup, kita ini semua yang akan juga mendapatkan masa depan yang lebih lanjut lagi, bahwa Tuhan itu tetap memperhatikan kita, tidak akan kekurangan. Mukjizat yang Yesus lakukan hari ini dalam Injil itu sudah melukiskan. Bahkan di zaman raja-raja itu, Nabi Elisa itu sudah menyatakan juga. Dia berbuat sesuai dengan permintaan Tuhan. Cuma ada 20 potong roti, tetapi bisa mengenyangkan 100 orang. Bila Tuhan mau, bisa terjadi. Apapun juga. Karena Tuhan itu tahu. Manusia ini memang diciptakan berbeda. Melihat film tentang tentang hewan ya, tentang singa tua yang ketika masih menjadi raja, daerahnya itu dia kuasai, tidak boleh ada jantan lain. Tetapi ketika lanjut usianya, kemudian singa itu sudah tidak dapat melawan yang muda, sehingga jatuh keruntuhannya. Dan dia harus pergi seorang diri melintasi kehidupannya sampai dia mati. Entah mati karena usia, karena penyakit, atau tidak bisa lagi mendapatkan makanan karena tidak bisa berlari untuk menangkap mangsanya. Karena itu Bapak Paus Fransiskus itu ingin agar kita ini menjadi manusia yang benar-benar memelihara kehidupan. Karena itu perhatikan orang-orang yang sudah lanjut usia. Karena mereka membutuhkan pertolongan atau persahabatan, pertemanan, supaya mereka itu merasa mereka itu juga dihargai, dihormati. Karena kita pun tanpa merasa kita itu juga butuh pengalaman hidup mereka. Ketika masih dalam keluarga, saya itu sering bersama dengan oma saya, nenek saya yang sudah tua itu, seringkali bercerita tentang masa mudanya. Lalu saya juga kagum dengan dia mengenai pernikahannya. Pernikahannya itu, ketika perayaan pernikahannya itu tidak bisa tahu siapa suaminya karena dipilihkan oleh orang tuanya. Ketika menikah dengan kerudung itu tidak bisa melihat, tetapi ketika sampai di kamar dibuka baru dia tahu, oh ini suamiku. Tetapi mereka bisa hidup sampai tua, sampai usia 85 dan 95 tahun. Bisa hidup panjang bersatu hati. Itu lalu kita akan kagum bagaimana Allah itu menyelenggarakan kehidupan. Allah itu punya perhatian dan Ia meminta kita yang generasi di bawahnya untuk tetap memperhatikan mereka yang sudah lanjut usia. Kita belajar dari pengalaman hidup mereka. Memang dunia ini yang berubah-berubah terus. Kita itu kadang-kadang dengan perkembangan zaman itu kita sudah seringkali lupa akan budaya kita, di mana kita tumbuh dalam keluarga. Seringkali kita melupakan itu, bahwa kasih sayang yang kita terima
dari ibu bapak saya, dari nenek dan kakek saya. Mereka itu yang memperhatikan cucu-cucunya. Itu merupakan suatu pengalaman yang hendaknya juga bisa diserap atau direnungkan oleh kita-kita ini. Memang sekarang itu orang yang lanjut usia itu bertambah banyak karena perawatan, kesehatan, semuanya sudah bertambah di dunia ini. Tetapi juga bahwa memakai alat-alat itu butuh biaya. Mereka yang tidak punya biaya, sudah lanjut usia, lalu generasi mudanya juga tidak mendapatkan pekerjaan. Coba bayangkan bagaimana generasi yang muda bisa menghidupi mereka yang sudah tua. Hanya kalau kita bersatu hati, kalau kita bersama-sama memperhatikan orang yang tidak berdaya, seperti lanjut usia dan banyak anak-anak juga, karena mereka itu butuh pertolongan kita. Dahulu sepertinya tidak ada busung lapar itu, tetapi sekarang terjadi. Dahulu tanah banyak, tanaman banyak. Pernah kita itu di Indonesia itu tidak impor beras, tetapi sekarang impor beras 1 juta ton, mungkin lebih mungkin. Itu terjadi. Karena itu kita butuh kerjasama di antara kita untuk dapat saling memberikan pertolongan dalam hidup ini. Yang punya kelebihan hendaknya juga membagi kepada yang kekurangan. Itu sebenarnya watak manusia yang asli, yang alami, bahwa kita itu diberi Tuhan hati dan budi untuk saling memberikan perhatian dan kasih sayang. Hari ini juga kepada kita, Paulus yang mungkin usianya waktu menulis surat di Efesus itu sudah sekitar 67 tahun. Ia menuliskan itu ketika ia dalam penjara dan menghadapi hari-hari saat terakhirnya menurut perasaannya. Maka ia pun menuliskan surat itu supaya umat di Efesus itu bersatu hati. Satu dalam roh katanya. Roh Kudus, roh Tuhan itu. Karena kita ini sama-sama orang pilihan. Mengapa kita tidak berbuat untuk sesama kita, supaya kita bisa bersatu? Itulah kehendak Tuhan. Itu tugas kita. Malahan sesuatu yang akan menyenangkan kita, membahagiakan bila kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka yang membutuhkan. Minggu yang lalu itu kalau tidak salah, Yesus yang punya compassion itu. Yesus yang punya compassion, dan compassion-nya itu abadi. Siapapun yang dirasakannya memerlukan pertolongannya akan diberikan. Berilah kami rezeki yang cukup untuk sehari ini. Itu doa Bapa kami. Karena itu kita percaya hari-hari hidup kita itu hendaknya dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan itu. Siapapun juga. Karena itu mari kita juga bertindak berlaku seperti Yesus Kristus kita itu, yang penuh perhatian. Ketika orang banyak itu dirasa perlu pertolongan,
Dia bertanya kepada muridnya Filipus itu, adakah roti di sini? Dan kemudian dibuatnya mukjizat itu. Apapun kehendak Allah itu terjadi. Mari kita juga bersatu hati dan percaya bahwa hidup kita pun ini sekarang dan di masa depan akan memperoleh perhatian dan kasih sayangnya. Amin.